Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang jamaah hormati Kakanda Ustaz Sarce dan Kakanda Ustaz Muhammad, bapak-bapak para al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, para pengisir, sejauh hormati pula lengkapnya bapak-bapak para hadirin, ibu-ibu para hadirat, az-zakirina wa zakirat, jamaah majlis ta'lim, majlis zikir An-Nur yang insyaallah mudah-mudahan yang pelungguh selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat dari Allah Subhanahu wa taala karena ini kesempatan malam sama kiniki di tempat yang sederhana namun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia, masih dalam bulan Rabiul Awal, yang barang peluluh berisami para jamaah masih diijar nikmat baik karunia serta maunah berupa sehat, sempat, umur satidas di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah lantaran nikmat baik satu dengan Allah Ta'ala mau terperiuk pada melinggih, mau terperiuk pada kumpul oleh majlis samulia niki, yakni majlis kebun surga, majlis zikir yang terus selalu ingat juga sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawina nika sebagai tanda syukur yang pelungguh juga sila Allah Ta'ala, sila tengiring berucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selalu tawasulan sampian tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih ele rangkaian amalan wirid yang belungguh demikian baca salawat al-ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, dalam bacaan salawat lebih-lebih di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan sasangat yang pelungguh keanjuran yakni duit-duit dan baca selawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh Nabi ke sebar Nabi lantaran yang pelungguh duit dan baca selawat tiba Nabi lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini. Namun bulan-bulan salainan tetap suruh baca selawat dan gundik desak tanduran tu duit-duit bida ini bulan Rabiul Awal. Masa pertama alasannya bila yang perlu baca selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti yang perlu jalani perintah bersihkan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu laksanaan Nabi saunik perintah bersihkan Allah Taala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala bermalik dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, niki dalil perintah
langan dasi Allah Ta'ala yang pelungguh tersuruh kebaca salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu, sungguh dasi Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, salluna ala nabi, bernika Allah Ta'ala daripada malaikat baca salawat tiba Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang perlu dikhitab keperintah Allah Ta'ala lanjutkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak beriman kepada Allah Ta'ala yang perlu bini lagi, sallu, hendaklah kalian baca selawat alaihi, atas desida Nabi, wasallimu, dan baca salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah Ta'ala baca selawat kepada Rasulullah, para malaikat pun baca selawat. Yang perlu terperintah untuk dulu nak baca selawat masih tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam dalil niki selawat sadata membesida Allah Ta'ala kepada rahmat Allah Ta'ala. Selawat lan pada malaikat ialah maghfirah, pengampunan. Selawat lan yang pelungguh yakni doa, yaitu doa yang pelungguh ni. Niki alasan pertama buat perintah lui entah baca selawat, karena yang pelungguh jalani perintah Allah Ta'ala. Nah, saat kedua, ia kemudian yang pelungguh niki buat anjuran lui entah baca selawat ibadah Nabi Muhammad SAW lebih-lebih di pula ragul awal niki, karena di dalam satu ibarat di dalam kitab Fawaidul Mukhtar jadi kita keterangan para ulama sampun sepakat, ittafaqal ulama'u ala anna jami'al a'mali minha al-maqbulu wal mardud illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Niki dalam ibarat dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ittafaqal ulama, selapun para ulama ittifaq sepakat bahwa nabi yang disepakati, nabi yang disetujui oleh para ulama, baik di kalangan ijtihad mazhab yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi maupun Imam Ahmad bin Hanbal, ataukah ulama-ulama dalam kurun yang ke-400 tahun. Nah, yang disepakati oleh para ulama ala anna jami'al a'mali, sungguh selepuan ruang amalan ibadah yang perlu atas dunia, napikah niki ibadah mahdhah, ibadah gairu mahdhah, atau ibadah badaniyah barang misal sembahyang dan puasa, atau ibadah maliyah barang misal zakat, atau ibadah badaniyah wa maliyah barang misal ibadah haji atau ibadah umrah, selepu nika bahasa ulama yakni minha al-maqbul wal mardud, arak kalian ibadah niki diterima Allah Ta'ala, ditarak kala dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dalam ibadah ini diterima Allah Ta'ala, sebagian kadang-kadang tertolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di kalangan kanan makin amalan pegawaian ibadah yang perlu niki diterima Allah Ta'ala secara syariat ialah tersebut dengan syarat syarat sah ibadah. Ada dia sembahyang, niki syarat harus suci lan hadas kodes, suci lan hadas beli, suci lan segala najis, pakaian, tempat maupun ragam awak niki. Anak pimpinan cukup syarat. Tinggal tolok dalam masjid niki sifat raja, taharap rahmat mandasila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bina barang misal yang peluluh tak dia ngelamar, ya jadi polisi atau jadi nabi pun juga
Ya terpegawai dari suku tahu. Kalau terboyaan berkas-berkas masih syarat. Yang lama syarat menjadi pegawai, bumi yang mau pegawai ya. Syarat menjadi semenek, bumi yang mau jadi polisi bisa lengkap. Nah lagu lebih bila dia cukup syarat, wajarlah jelas dia terima. Nah barang ini, nah lagu nak cukup syarat, tinggal tawakal, tinggal serah terharap dalam kesila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para nikah masih dalam amalan ibadah yang perungguh dan ini arah kalian terterima, arah kalian tertolak salah tadi. Nah, lagu amalan sampai narak tolaan sampai sekali illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bacaan salawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lamun baca selawat tiba Nabi, apakah dengan cara biquduril qalbi, dengan cara hadir hati selalu ingat kepada Allah Ta'ala ketika baca selawat, ataukah yang puluh niki dengan cara ghafil, arti lali sampai wala ini dan pengecapan doang berngomong kena Allah masalah sedina Muhammad lagu Allah alam hati demi jaga anda jaga lain aku jaga anak kehilangan hati ini baca ya selawat bergelomong lagu hati jaga lelangan barat niki. Nah sekalipun barat niki tetap bacaan selawat niki diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi bacaan selawat tiba Nabi sampai narak tolakan fa innaha maktun bi qabuliha wajib diterima. Nabi ke alasan pun wajib diterima ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena si saking mulia saran presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Karena kemuliaan presiden Rasulullah, maka bacaan selawat niki wajib diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah muti yang pelungguh teniki. Kemudian manarat dunia alam niki karing 7.000 tahun ya terciptaan bumi langit tiang puluh selepas atau isi sapaling juru terciptaan serata yakni Nur Muhammad. Seulangan ialah tiang puluh di dalam kemuliaan kesida Nabi, maka bacaan selawat ini nak tolak kesida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur boleh-boleh kesida Allah Ta'ala yang perlu ini istiqomah, ini terutin, ini tetap hadir di majlis ini, majlis An-Nur, majlis zikir, lagi baca selawat, baca istighfar, kemudian terzikir. Masya Allah, niki satu amalan yang sangat mulia, karena 3 amalan sabar niki ialah sangat keanjuran di akhir-akhir zaman sama niki memperbanyak tobat kepada Allah Ta'ala, terlebih dan baca selawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis An-Nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan sanabi yang disampaikan baru kakanda Ustaz Muhammad Syarif bahwa di dalam ibadah yang kulungguh dalam konteks agama Islam ini terbagi jadi 3. Pertama ibadah badaniyah, pada ibadah sakado misi awak, yakni sembahyang, sedekah, puasa. Kemudian kedua ibadah maliyah, ibadah sakte atau kebangsaan dalam harta benda, yakni zakat. Saketelun ibadah badaniyah wa maliyah, ibadah satu bahasa nama awak baik harta benda. Dua-dua ni Nabi niki yakni ibadah haji, ada ibadah umrah. Nah, jadi ibadah haji dan ibadah umrah niki ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah sadar si awak dan harta benda. Tapi walau berbepun jiwa antara yang belum sehat di dunia niki, lalu nenara kepe nenara jeroh masa cuma kan itu nyampe kata jadi. Lalu sebalik nadin yang belum ada bikin luwe kepe, lalu kurang sehat, dia tetap masih. Nah, niki saya dua di tanggung jawab pemerintah niki dua kesehatan. Nah, ia pun dua niki.
ibadah badaniah kan dia maliah harta benda dan fisik kesehatan ini di dalam ibadah. Nah, jadi ibadah haji atau ibadah umrah niki semata-mata panggilan dalam desiga Allah Subhanahu wa taala. Neten ibadah haji, ibadah umrah niki karena semata-mata penghasilan. Duit penghasilan di dunia niki dalam sebulan, dalam seminggu lah sekian juta mau berhasil. Nah, lalu sekalipun duit penghasilan lalu di Arab panggilan Allah Taala itu baru nyampe. Nah, lalu sebalik di makna lagu-lagu luar niki undangan yang desi Allah Taala panggil Allah Taala wajib dia nyampe. Arah doan salah sebab arah doan jalan. Nah, jadi kesepakatan peluluh niat saling tolong menolong niki ba mani desulata sabar sapun desampean wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, niki bagian dari sebab kepada. Nah, tinggal tiap puluh jalani sebab saatur sebabnya ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitun wallahu muhitun bi kulli syai'. Allah Taala ya seliputi segala sesuatu. Allah Taala ya memiliki sebab. Allah Taala ya sageraan hati angan tiang pelungguh. Ini sebab saling tolong, sebab searah perkumpulan ini iya langan searah panggilan anda sih Allah Subhanahu wa taala. Ane tinggal atur niat ikhlas semata-mata karena Allah. Hanya dalam ibadah ni kalau sila saya di Malaysia Makkah ni makan Madinah selaput kalau Malaysia ni yang baru yang banyak tetap tulat masih dalam bulan ni jadi sahabat balik ujung Makkah ni. Nah, lalu alhamdulillah dari 30 antara saling berkuliki kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh umat Islam yakni nyampe ke dua tanah suci, yaitu tanah suci Makkah maupun tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Saya ingat dari Allah Subhanahu wa taala ciptaan dalam satu minggu niki arak jelu sangat silmudi, yakni malam atau hari Jumat. Dalam setahun dari Allah Subhanahu wa taala arak bulan masa sangat silmudi, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian dalam dunia niki ada satu tempat yang paling mulia, yaitu dua tanah suci Makkah, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, niki satu tempat yang sangat bersih. Nah, saya ingat buntaparan dua tanah haram, buntaparan tanah haramain, mana haramain niki, dia napa haram niki bunyi dia kanggu kena jadi yang perlu. Saya ingat lemang untuk arah nasib kesampian Jog Mekah, sampai Jog Madinah. Ini menurut yang pelungguh dan iki taik kan nenek satu taik nenek nak jalan taksi kena haram parem diri kesini tau kena haram masjid kena ni kan Masjidil Haram yang masjid kena ni malam ben haram itu diberi momo sebaik itu saya sedilangan dan parah ben haram punya kanggu kan. Jadi haram niki arti masjid lah, jadi Masjidil Haram. Kan ia berdua batas wilayah tanah haram niki biasa enak cahaya malaikat Jibril light tu enak tegaris lah. Sampai jadi nampak manusia para melawan mufti Mekah atau ulama-ulama Mekah, Raja Salman para tentuan tanah haram Allah Taala tentuan batas tanah haram niki. Nah, jadi batas tanah haram niki bahkan lemah ilmu kiamat dia waktu turun dajjal niki ia waktu tentu ngam tangguh dajjal ni ke Madinah wayara batas medrik yang tamakin ele tahun aku ni teparan ia ngam batas utama dajjal niki tu pihak makin jadi balik kerajaan di Madinah jadi sebagai tanda sebagai simbol pada itu. Yang baru sosok yang tamu-tamu aja lah masih ada dua tu di tanah
Haram niki raya buat yang tulung di dua tempat niki, satu tempat yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala. Apa lamun dia sekedar dia nyerminan doang, serminan doang Ka'bah ibadah masih niki. Ya bahasa Nabi dalam hadisnya, khamsun minan nazari ibadatun. Lima pandangan niki bernilai ibadah. Sekedar yang nyerminan doang mau bernilai ibadah. Saat pertama, an-nazaru ilal abawain, memandang kepada kedua orang tua. Ini yang masih sehat pangeran begini lagi. Sekedar cerminan doang pangeran. Lagu arak rasa kangen, arak rasa kasih sayang, arak rasa cinta. Tujuh dan tuan selalu terkait dengan tuan. Buat melengge toko baron gaji untuk pangeran. Ini sekedar cerminan doang ibadah. Ndak manjuyuk kepeng wah iya. Apa lagi bajunjuk. Mari kan ada rezeki 1.002 dan 7 masih cuma masih syukur. Nah tuan. Sekedar cerminan doang ini ibadah. Ibadah. Kemudian yang kedua, wan nazaru fi mushaf ibadatu. Memandang kepada Al-Qur'an ini adalah ibadah. Sekedar cerminan Al-Qur'an mungkin teman tahu baca Al-Qur'an tak Muhammad. Dek tahu baca Al-Qur'an cerminan. Al-Qur'an ibadah. Nilai ibadah dari Allah Ta'ala. Kemudian wan nazaru ilal Ka'bah ibadatun. Memandang kepada Ka'bah ini adalah ibadah. Kita cerminan Ka'bah doang ibadah. Ia pun keterangan di dalam sebuah hadis. Salaina sida Rasulullah SAW. Yunzilullahu ta'ala ala hazal bait fi kulli yaum ishrina wa mi'ata rahmatin. Situna minha lit-ta'ifin wa arba'una lil musallin wa ishruna lin nazirin. Bahasa Indonesia. Yunzilullahu ta'ala ala hazal bait fi kulli yaum. Allah Ta'ala turunan ilik Ka'bah niki bilang jelu, yakni aisyru wa isyrina wa mi'ata rahmat, 120 rahmat. Sila Allah Ta'ala bilang jelu nih sekali niki. Bilang jelu Allah Ta'ala turunan 120 rahmat ilik Ka'bah, ilik Masjidil Haram, ilik Makkah Al-Mukarramah. Nah 120 rahmat niki situna minha li taifin. 16 rahmat niki yang diijan bagi jamaah sakawa. Apakah yang tawaf fardu atau tawaf rukun menentukan, atau tawaf wajib atau tawaf sunnah. Saya tawaf niki ada 5. Pertama aran tawaf kudum. Nah, bagi jamaah haji salatuan adon haji ifrad baru datang tawaf kudum, tawaf baru datang. Saat kedua tawaf fardu atau tawaf rukun atau tawaf ibadah. Nah ini bagi jamaah haji. Kemudian saat kedua tawaf wajib, ini bagi jamaah umrah. Ini tawaf wajib ada. Kemudian saat keempat tawaf sunnah. Saat kelima tawaf wadah, itu tawaf pamitan. Nah, jadi bagi jamaah salaksana ibadah tawaf niki maka ialah lemak 16 rahmat niki yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ane butuh mulai tawaf ia teparan rukun Hajar Aswad. Nggih apa butuh Ka'bah nggih butuh Ka'bah sambil ada tawaf sampunan bahasa barat niki. Dalam bahasa lakukan palan agama makna untuk ini rukun dek rukun Ka'bah sani. Ia benar rukun Hajar Aswad, rukun Irak, rukun Syam, rukun Yamani. Nah, jadi tanggal mulai tawaf dari akhir tawaf niki rukun Hajar Aswad. Ada besaran Hajar Aswad niki dek apa batu dunia niki. Rasulullah terangkan dalam sebuah hadis, Al-hajarul aswadu yaqutatun baydhain min yaqutil jannah fa innama sawwadatu khatayal musyrikin. Hajar aswad niki yaqutatun baydha min yaqutil jannah. Permata sapotik langan permata surga. Permata le asal Hajar aswad niki permata surga. Kalau sapotik ngelopok
bersih, suci barang itu. Wa innama sawadatu khataya musyrikin, namun bidang jadi Hajar Aswad ini sangat dosa salah orang musyrik, dosa salah dengan kafir itu ya pun bidang. Hajar Aswad ya benar Hajar Aswad, Hajar niki batu dan Aswad niki bidang. Lagu asal yang permata saput. Nah kemudian Hajar Aswad niki yashhadu ya ba'asullahu yaumal qiyamah misal Uhudin lema ele jelo kiamat dan kebangkitan sida Allah Ta'ala dan bina bara misal kebelik gunung Uhud niki Hajar Aswad niki lai ala sebongkah batu Hajar Aswad makin karena lai kuat terjadi peperangan di patah pas perang di Mekah maka dia pecah dari Hajar Aswad niki jadi baru dia pecah jadi bawah niki ketinggian yakni aku lihat teparan selai dia tinggi selai senti kemudian lebar yakni itu olah itu kena doang ini ini apa sembarangan kebeli ini di selai bisa selai itu olah bila rakaat satu sembahyang dalam sejelo semalam ini itu olah itu olah rakaat. Nah kemudian tinggi posisi Hajar Aswad langan tanah yakni semeter 12 cm. Ini ya boleh kenui para Nabi Rasul setelah tersaring ini yakni 112 para Nabi Rasul ya kalau nah itu mulai yang puluh tertawa dia tahu akhir tahu. Nah jadi lemah Hajar Aswad di jelo kiamat yang kebangkitan sida Allah Subhanahu wa Ta'ala barak kebeli gunung Uhud searah ili Madinah Jabal Uhud. Jadi Jabal niki arti gunung Uhud niki sekit mesa-mesa. Nah bu seluas searah Jabal Uhud niki perjalanan 7 kilo keluas Jabal Uhud kelek Madinah. Tinggi Jabal Uhud 1050 meter dia tinggi Jabal Uhud namun luas ya 7 kilometer. Nah lamun tinggi 1050 meter tambah kedua kebeli memang jero kiamat Hajar Aswad ini ya tebal kita sida Allah Ta'ala enggak betul satamu surga Hajar Aswad. Nah kemudian wa yashhadu liman istalamahu wa qabbalahu min ahli dunya. Hajar Aswad ini dia lemah langsung jadi saksi bagi sejua sakwah datang untuk istilam kena bismillah ya Allah apa yang Allah mulai tawaf istilam tu mula sejajar raga dan ini kajian rukun Hajar Aswad langsung istilam bismillah ya Allah akbar wa qabbalahu dese jua sak ngucup ndek bo nyampe ele Hajar Aswad ya tomo yang ucup Hajar Aswad isyarat ke bismillah ya Allah akbar. Nah barang niki jarang ngucup pun kepala seolah itu golam Hajar Aswad golam teniki aran istilah kemudian rumah sendiri aran ngucup teniki unis akan bismillah Allah akbar terus ngucup. Nah sejua elek penduduk penghuni dunia alam niki datang menuju Ka'bah datang menuju Mekah terus mohon istilah mohon nakune kepala ngucup Hajar Aswad memang langsung Hajar Aswad ini ia jadi saksi yang perlu jadi jilo kiamat di hadapan hadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah mudah-mudahan yang pelunggut belajar jamaah majelis anur ada yang mudah selepun bersampai ada mudah Allah Ta'ala. Nah bukan berharap jadi penyawik sikit je selepun memang ini insyaAllah bukan harap penyawik no kemudian mana penyawik memang ini beda mereka berharap sawit ni ke jalan sudah pun kena sikit hanya kalau penyawit lagu dia luas lagi nanti insyaallah ya mudah-mudahan ni. Nah kemudian selanjutnya 6 dasar rahmat baru dia tiba dah 1 tahun. Kemudian wa'arbauna lil musallin 4 dasar rahmat ia yaitu ican memang sida Allah Ta'ala yakni bagi jamaah sembahyang apakah sembahyang wajib atau sembahyang sunat di Masjidil Haram petang dasar.
Kemudian wa isruna lin nazirin, 20 rahmat niki yang tikan bagi jamaah hanya sekedar pandang Ka'bah. Melinggi BGTK bil Masjidil Haram, dek tapak tawa, pendek tapak sembahyang hanya sekedar cerminan bang Ka'bah. 20 rahmat, kita cerminan doang. Masyaallah, nikmat pegawean. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berlutut pada jamaah mudah-mudahan bisa tidak molak sisi Allah Subhanahu wa taala malahan iwa salah suku salah sebab jangan saling tolong kaji semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ba'atu sabar Allah Subhanahu wa taala akan memampukan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek napa dengan mempunyai atau kemampuan Allah taala pasti narak doang jalan tidak kemampuan Allah taala bagi orang yang ada panggilannya. Yang dipanggilan untuk medan ibadah haji atau ibadah umrah ke tanah suci Makkah Mukarramah dan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mudah-mudahan ketika hadirat dari malam ini sepuk niat kebulatan itikad kebulatan niat bersami dengan berkah kehadir zikir di Majlis An-Nur di bulan Rabiul Awal ini mudah-mudahan yang kulungguh selepas dari mau baik ibadah bersujud di depan Ka'bah yakni di tanah suci Makkah Mukarramah dan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Allahumma ballina inda Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah wa ja'alna minat-tawabin al-mutahhirin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar niki meskipun jasa dari kesempatan malam niki mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih dapat semangat kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.